kasih. Yang kedua, saudaraku yang kasih, tidak semua orang yang menyembah mengenal siapa yang dia sembah. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 22, firman Tuhan berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Artinya apa, saudaraku yang kasih? Mereka menyembah Allah, ya. Mereka pergi beribadah, berdoa, ya, saudaraku yang kasih. Mereka memuji Tuhan, benar, saudaraku yang kasih. Tetapi mereka melakukannya, moyang mereka pun melakukannya demikian. Artinya, saudaraku yang kasih, mereka melakukan sesuatu karena aturan-aturan manusia. Mereka melakukannya, saudaraku yang kasih, karena kebiasaan. Karena saya orang Kristen, maka saya ke gereja. Karena saya orang Kristen karismatik, maka saya angkat tangan, saya tepuk tangan. Karena saya ini adalah orang yang karismatik, saya berbahasa. Saudara yang kasih, bukan kita menyembah tidak kepada siapa yang kita kenal, saudara yang kasih. Oleh sebab itu saya menantang kita pada hari ini, saudara yang kasih. Ketika kita menyembah Tuhan, saudara yang kasih, apakah saudara tahu kepada siapa engkau menyembah Tuhan? Tuhan yang bagaimana yang engkau sembah? Ya. Oleh sebab itu saudara yang kasih, kita perlu mengenal Allah yang kita sembah, saudara yang kasih. Mengenal. Bagaimana caranya mengenal, saudara yang kasih? Kita baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dengarkan khotbah dengan baik, saudara yang kasih. Karena ketika kita mengenal Tuhan, saudara yang kasih, hidup kita akan diubahkan, ya. Dalam Ayub pasal 4 ayat 5, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub, saudaraku yang kasih, mengatakan, dulu dari kata orang saja aku mengenal engkau. Ayub, saudara pengasih, firman Tuhan mengatakan hidupnya begitu saleh dan jujur. Hidupnya begitu berintegritas, saudara pengasih. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Ayub berkata sendiri, saudara pengasih, dulu dari kata orang saja aku mengenal engkau. Saudara pengasih, seperti apa Allah yang saudara kenal? Apakah saudara kenal hanya karena Bapak saudara mengatakan kita Kristen, kita pergi ke gereja, lalu kita pergi ke gereja, saudara pengasih? Tetapi Ayub katakan, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Yang lebih dari itu adalah kita harus menyembah Tuhan karena kita ingin menyembah Tuhan. Kita ingin menyembah Tuhan karena kita tahu Dia mengasihi kita. Kita menyembah Tuhan karena kita tahu Dia mengampuni semua kesalahan kita. Kita menyembah Tuhan karena kita tahu Dia adalah Allah yang besar, Allah semesta alam, layak untuk dengan. Oleh sebab itu saudara yang kasih, kita menyembah Tuhan, saudara yang kasih. Mari kita menyembah Allah yang kita kenal dengan baik. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara yang kasih, dalam Mazmur pasal 42 ayat 4 atau ayat 5 dalam terjemahan baru, saudara yang kasih, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Daud berkata, saudara yang kasih, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Saudara yang kasih, Daud ketika mengalami masalah, dia katakan ketika jiwaku gundah gulana, apa yang dia lakukan, saudara kasih? Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia katakan, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah. Karena Daud mengenal Allah yang dia sembah. Dia mengenal dan dia tahu ketika dia datang ke rumah Tuhan, ketika sembah Tuhan, masalahnya akan selesai. Dia tahu, saudara yang kasih, ketika ada musuh yang ingin mencelakakan dia, dia tahu ketika dia datang ke rumah Tuhan, maka Tuhan pelindung.
menjadi perisai bagi dia. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, Daud katakan dia ingin ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan seperti apa yang dia jumpai di sana. Dia tahu kepada Tuhan sebagaimana yang dia akan menyembah, saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita sembah Tuhan dengan mengenal Allah, saudaraku. Ya, dalam Hosea pasal 4 ayat 6 berkata bahwasanya umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Firman Tuhan berkata umatku berarti orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Binasa, kenapa binasa? Karena tidak mengenal. Ya, umatku bicara tentang orang yang selalu datang ke gereja, yang selalu angkat tangan dan turun tangan, yang selalu bermain musik, yang selalu menaikkan pujian di depan. Tetapi firman Tuhan mengatakan binasa. Kenapa? Karena tidak dia sembah, saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita kenal Allah yang kita sembah. Atau ayat 5 dalam terjemahan baru, saudaraku yang kasih, inilah yang hendak kau ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan.